semuanya, perkenalkan nama saya Wibowo Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas A dengan 3 digit terakhir 017. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan jelasin tentang model modernisasi BWM dan recorder masih sama kayak video yang sebelumnya. Cuma kali ini tuh kita tambahin, kita bisa lihat di sini kita masih pakai percobaan sama kayak kemarin. Kita masih lanjutin yang kemarin. Masih pakai rangkaian yang kemarin, tapi kali ini kita buat yang low filter atau kapasitor lah kalau teman-teman dari buat tuh apa atau rangkaian dasar. Cuma kali ini kayak motor. Nah, yang pertama kita tambahin memori, kemudian delay, kemudian divide, kita bikin kalikan semua, kemudian goto nama alpha, kemudian kita kasih nama speed juga, terus zoom lagi kita kasih nama speed filter, kemudian kita kasih konstan, kita kasih slider buat atau low pass filternya, kita main 25 sampai 5 sama kayak BWM nya. Kita sini kasih stop buat speed filter sama delta INC nya. Nah, sebenarnya tuh rangkaian kayak gini tuh ini tuh buat rangkaian filternya. Jadi sini kita pakai memori buat feedback, terus di sini ada delaynya juga, kita kasih konstan sama alpha terus raw speed, jadi nilai kotornya, nilai mentah dari raw speednya itu akan diolah kemudian difilter dan masuk lagi ke memori, jadi berulang dan kayak feedback sih teman-teman. Terus di sini kita kasih scope sama display buat tahu nilai hasil dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian aku juga punya buat hasil dari praktikumnya teman-teman. Di sini hasil dari percobaan yang pertama. Ini merupakan hasil dari percobaan yang pertama. Jadi kita bisa lihat skopnya di sini. Kemudian kebuka rangkaiannya. Itu nilai PM sama akhirnya. Jadi dia mengurangi noise di bahasa di rangkaian listriknya itu noise. Nah, di sini biasa ini input BWM. Ini teman-teman, jika kita atur nilai noise-nya tuh maka dia filternya tuh maka dia jaraknya itu akan semakin kecil teman-teman. Ya sih gitu aja teman-teman. Nah, buat yang selanjutnya kita bisa lihat yang kedua, percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu kita menggunakan kita membuat rangkaian dengan kecepatannya itu per second. Nilai output dari delta NC itu tiap sampling time. Maka perlu kita bagi dengan delta time supaya dapat kecepatan per secondnya. Jadi kita mau lihat kecepatan tiap detik dari rangkaian motor DC tersebut. Masih sama kayak rangkaian sebelumnya. Cuma kali ini kita tambahin clock di sini. Nih kita kasih clock, terus kita copy data ANC-nya, terus kita kasih delay, kita kasih time, kita kasih time, kita akan kemudian kita copy lagi, cuma yang di sini kita ubah jadi raw speed,
kemudian yang sebelumnya itu delta time. Di sini delta ENC dan delta time. Sebelumnya itu time, previous time, dan delta time. Kita bikin di sini itu buat perhitungan kecepatan per second-nya. Jadi kan ini kita sudah tahu per second kecepatannya, terus kita kurangin dari speed filter sama delta time-nya supaya kita tahu nilai kecepatan aktualnya. Nah, terus kemudian kita tambahkan rangkaian scope biar bisa kita lihat hasil dari rangkaian tersebut. Hasil dari rangkaian tersebut. Mungkin buat rangkaian dasarnya seperti ini dulu aja ya teman-teman, karena sebenarnya itu kita nambahin kepada di sini kan kita bisa lihat di sini ada time, otomatis kita bisa digunakan untuk melihat waktunya, terus kita bandingkan dengan kecepatan. Kemudian yang terakhir itu perhitungan selisih antara kecepatan dan waktunya supaya bisa didapatkan nilai kecepatan per second. Nah, terus kemudian kita bisa lihat buat hasil praktikumnya setelah yang sudah aku buat. Dari sini ada dua, kecepatan per second sama waktunya, kecepatan biasa dan waktunya. Sebentar, jadi outputnya hampir sama kayak yang percobaan yang pertama ya teman-teman, nggak terlalu terlihat. Lihat ini karena deket banget, belum saya besarin. Nah, begini teman-teman, jadi ini berubah karena atur nilai PWM-nya sama low pass filternya. Jadi sebegitu ngaruh ya adanya low pass filter sama enggak. Jadi ya hampir sama, cuma bedanya kalau di sini scope-nya itu kita bisa tahu nilai kecepatan per second-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat yang percobaan ketiga. Untuk yang percobaan ketiga kita tambahin tentang PID atau discrete time. Nah, jadi di rangkaian kali ini tuh time domain itu kita ganti ke discrete time. Sampling time-nya tuh disamakan. Saturation limit diatur ke minus 255 dan 255. Dan window clamping. Nah, untuk integral anti window clamp itu nanti kita bisa jelaskan ke video yang selanjutnya pada praktikum selanjutnya. Ini merupakan hasil rangkaian simuling yang udah aku bikin ya teman-teman. Apakah lama? Besar ya buat tes itu. Di sini sebenarnya gampang ya teman-teman, kita tinggal bikin rangkaian close loop buat PID-nya. Kita bisa lihat di kosan, foto, speed, kemudian kita tambahin zoom, kemudian kita tambahin PID, PWM, time, terus kita feedback. Nah, ini itu speednya tuh di feedback. Di sini nanti ini diubah ke kurangin. Terus kemudian kan display, kemudian kita copy lagi di sini buat kita bisa lihat dari output dari rangkaian PID discrete time yang telah kita bikin. Nah, di sini SP speed, kemudian yang bawahnya kita ganti ke speed. Nah, mungkin untuk pembuatan rangkaian simulingnya cukup simpel kayak gitu, karena kita cuma nambahin rangkaian closed loop seperti biasa, tambahin dengan PID. Nah, kemudian coba yang seperti ini. Nah, untuk percobaan 1, 2, dan 3 itu sebenarnya tuh hampir-hampir sama ya teman-teman, karena memang masih menggunakan rel yang sama dan tidak pengaruh itu. Kecuali tadi yang low pass filter, cuma bedanya kalau PID kita bisa lihat uh, ini bukan set point dan ini kondisi aktualnya. Nah, set point kita tuh set saldonya 175, maka dia akan ngejar ke 155 tapi perlahan. Kalau PID itu karena kita tadi PID-nya kalau nggak salah tuh default semua terus yang bagian
di atau B-nya itu saya ubah, jadi memang kecepatannya tidak terlalu bergerak, itu tidak terlalu ngejar, set point-nya itu tidak terlalu pertama, tapi saya sih ya racing time-nya lumayan, dan tadi state error-nya sedikit lah nih. Nah, buat ranking yang ketiga tuh mungkin kayak gini ya teman-teman, gunanya PID sendiri tuh yaitu buat mengejar race point, terus rising time, steady state, dan errornya tuh biar bagus. Nah, kalau buat PID sendiri tuh teman-teman harus sering nyoba-nyoba lah, research and development dan trial and error, supaya kalian tahu settingan PID yang bagus menurut rangkaian kalian. Nah, mungkin buat pertemuan kali kali ini selesai di sini ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke video yang selanjutnya untuk masih membahas tentang motor DC. Terima kasih.